Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yunaidi, ya, tanpa basa-basi akan melakukan demonstrasi tentang salah satu teknik pengujian black box dan salah satu teknik pengujian white box. Mulai dari yang pertama saya akan melakukan pengujian black box testing, di mana black box testing hanya akan fokus pada fungsional pada aplikasi dan tidak memperdulikan tentang implementasi kode internal. Untuk teknik yang saya gunakan adalah equivalence testing. Mulai dari sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa aplikasi yang saya tes saat ini. Untuk aplikasi yang saya tes ini adalah sebuah web dengan basis RESTful API. Dan yang dites adalah sebuah fitur registrasi. Dan karena ini RESTful API, jadi yang dites itu adalah endpointnya dengan path users dan metodenya itu post. Jadi saya akan mulai dari tahap yang pertama. Itu adalah analisis tentang spesifikasi aplikasinya. Jadi spesifikasi registrasi user itu ada dua. Yang pertama, username dan password itu wajib diisi. Jadi terdapat dua kolom. Yang pertama username dan password, ya, dan requirement kedua adalah username tidak boleh pernah digunakan pengguna lain. Jadi username-nya itu tidak boleh sama dengan pengguna lain. Kita sudah tahu tadi pada RESTful-nya itu mengharuskan mengirim body, ya, dan dua kolom. Kemudian untuk RESTful-nya itu ada dua saja. Yang pertama itu jika sukses dia akan kita akan menerima status code 201 dan tidak ada body HTTP responnya. Yang kedua itu respon diterima dengan status code 400 yang menandakan error. Dan contoh-contoh body responnya bisa dilihat pada di sini. Kemudian sesudah analisis sisa requirement, didapatkan dua kelas equivalence. Yang pertama itu valid, yang kedua itu invalid. Yang pertama, data username dan password itu harus dikirim atau diisi. Misal username-nya itu dummy dan passwordnya itu rahasia. Kemudian data yang kedua itu ada dua kriteria. Yang pertama, jika input salah satu kolom atau kedua kolom, yakni kolom username dan password, ya, tadi sampai jika salah satu kolom username atau password ada yang kosong. Di sini contohnya passwordnya itu kosong, maka dia masuk kategori invalid. Kepencet lagi. Kemudian kriteria invalid yang kedua adalah jika username sudah pernah digunakan. Misal nanti kita akan melakukan pengujian integration test, di mana ada dua user. Yang pertama itu menggunakan username dummy, ya. Kemudian user kedua melakukan registrasi juga dengan username dummy juga. Kemudian tahap ketiga adalah pendefinisian data uji. Jadi dari dua tahapan sebelumnya didefinisikan 5 data uji sebagai berikut. Kemudian sesudahnya tahap yang keempat adalah perancangan kasus uji atau test case. Dari 5 data uji kita dapatkan 5 test case.
test case yang pertama adalah ya username-nya terisi dan passwordnya itu terisi juga dengan kelas valid dengan ekspektasi bahwa ini berhasil. Kemudian untuk username dan password ya yang pertama username-nya kosong, kemudian passwordnya itu terisi. Jadi task yang kedua itu kelasnya invalid dan ekspektasinya terjadi error dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian saya akan langsung melakukan penjelasan pada integration test yang telah dibuat pada kelas controller user. Ya, definisi ini kan black box test ini kan tentang pengujian tes tanpa mengetahui kode internal. Tapi kenapa kok di sini isinya kode-kode ya karena saya memposisikan diri saya sebagai quality assurance, di mana saya juga melakukan penulisan kode. Jadi perspektif saya sebagai penguji adalah sebagai tester ya, bukan pengguna akhir ya. Karena aplikasinya ini berbasis RESTful API. Jadi di sini saya telah membuat kelas pengujian dan nama controller user test. Ya, di sini ada setup yang dari pada port apa web servernya digunakan, kemudian konfigurasi kelas apa yang mana digunakan, dan juga konfigurasi web environment. Kemudian di sini saya melakukan dependency injection untuk kelas user repository, dan di sini pendefinisian objek untuk melakukan HTTP request. Jadi pengujian itu melakukan HTTP request. Di sini melakukan pembuatan objek ininya HTTP client-nya. Kemudian yang kedua menggunakan objek user repository untuk melakukan clear data. Kenapa di sini saya melakukan clear data? Karena untuk setiap case uji itu kan memasukkan data. Nah, karena agar setiap uji kasus itu terisolasi, jadi datanya akan dihapus setiap kali satu kasus uji itu selesai. Kasus uji yang pertama dari 5 test case adalah registrasinya sukses. Jadi di sini untuk integration test di sini saya akan menggunakan pola 3A. Yang pertama orange, yang kedua X, yang ketiga itu assert. Pada orange kita melakukan persiapan untuk data-data apa saja yang digunakan dalam uji kasus ya. Jadi di sini saya membuat user dengan username-nya dummy, dan ntar ini salah, dan passwordnya itu rahasia. Dan untuk aksi pengujiannya itu mengirimkan HTTP request dengan URL lokal pada path user, kemudian mengirimkan data user yang kita buat di sini tadi, dan mengatur konten type menjadi JSON, dan ini tidak usah dijelaskan ya. Kemudian sesudah HTTP responnya itu selesai, nanti akan dimasukkan pada variabel response, dan sesudahnya terakhir kita melakukan assert atau validasi apakah pengujian yang telah kita lakukan di sini tadi telah berhasil. Di sini saya memeriksa
apakah respon status code-nya itu 201 yang mengindikasikan berhasil. Jika status code-nya bukan 200, maka dia akan dianggap gagal. Saya tes menjalankan kasus uji yang pertama. Nah, setelah keluar jadi ini berhasil. Dan untuk 5 kasus lainnya saya tidak akan jelaskan dengan detail, hanya jelaskan ini saja apa saja yang ada. Kasus yang kedua itu dengan username-nya kosong, kemudian kasus yang kedua itu registrasinya gagal dengan passwordnya itu kosong. Kemudian lagi uji kasus ketiga, username dan passwordnya itu gagal karena keduanya ini kosong. Kemudian yang terakhir itu melakukan pengajian. Dua user pertama dan user kedua itu melakukan registrasi dengan username yang sama. Jadi username dua user ini sama. Jadi yang diharapkan di sini itu gagal. Untuk melakukan pengujian saya akan jelaskan keduanya. Semuanya maksudnya. Nah, di sini dapat dilihat hasil bahwa terjadi error. Kalau jika passwordnya itu kosong, diharapkan itu terjadi error. Dan ternyata kita mendapatkan hasil bahwa di sini itu tidak terjadi error. Artinya registrasinya kalau passwordnya itu kosong, dia tetap berhasil registrasinya. Jadi kita akan melakukan perbaikan pada kodenya. Untuk perbaikan kode tidak akan saya lakukan pada black box testing ini. Nanti saya akan melakukan perbaikan kode pada white box testing. Oke, kita mulai pada demonstrasi white box testing. Sebelum saya menjelaskan tentang white box testing, saya akan menjelaskan bahwa aplikasi yang diuji itu terdiri dari beberapa layer. Layer pertama itu controller, service, layer yang ketiga repository, kemudian ada juga layer database dan juga layer model. Untuk white box testing di sini saya akan menggunakan unit test, dan posisi unit test itu ada di service layer ini. Oke, kemudian mulai dari tahap yang pertama saya akan melakukan menentukan kode apa yang diuji. Jadi kode yang akan saya uji adalah pada kelas user service dan pada method register. Sesudah saya menentukan unit apa yang dilakukan pengujian, saya melanjutkan dengan membuat test case. Untuk test case-nya dituliskan pada kelas user service test. Jadi untuk test case-nya di sini terdapat sebelum test case itu, jadi sesudah saya menentukan bagian kode mana yang dilakukan pengujian dan
menganalisis kodenya, saya membuat diagram testing. Jadi alurnya itu dimulai dari password, memasukkan username dan password. Kemudian di sini dilakukan pemeriksaan apakah username-nya itu kosong. Jika kosong, terjadi error. Jangan pasang username-nya itu kok nilainya 0. Kemudian apakah username-nya itu blank atau kosong, dia berbeda dengan 0. 0 ini maksudnya representasi nilai 0 pada kode Java. Jadi jika username-nya kosong, maka ya terjadi error. Kemudian jika passwordnya kosong tapi username terisi, terjadi error. Kemudian jika passwordnya kosong lagi, di sini terjadi error. Kemudian jika username telah digunakan, juga terjadi error. Dan jika semua kriteria error ini tidak ada yang benar, maka registrasi pengguna akan dilakukan dan dianggap berhasil. Oke, tahap ketiga, penulisan test case-nya. Jadi di sini itu terdapat berapa test case ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 test case. Jadi untuk registrasi berhasilnya, saya akan melakukan input username-nya itu dummy dan passwordnya itu rahasia. Dan karena user service ini memiliki dependensinya saya lakukan mocking. Kemudian ya, lakukan registrasi, simulasi registrasinya di sini, dan melakukan validasi apakah benar data user ini telah berhasil di save. Untuk ya, saya akan melakukan uji coba menjalankan unit testnya, dan di sini berhasil. Dan untuk registrasi gagalnya dengan username kosong tidak akan dijelaskan dengan detail. Jadi di sini bisa dipahami bahwa registrasinya itu gagal dengan disebabkan username-nya itu blank. Dan test case ketiga, registrasinya itu gagal dan karena username-nya itu nilainya 0. Kemudian lagi registrasinya gagal karena password yang diinputkan itu kosong. Kemudian kasus uji yang keberapa lah ini, passwordnya itu 0 dan registrasi gagal juga ini karena username sudah pernah digunakan pengguna lain. Yang terakhir, saya akan menjalankan semua unit testnya. Nah, jika ditemukan kalau salah satu test case ini gagal, saya akan melakukan, kita tahu bahwa terjadi kesalahan pada penulisan kode, dan ini gagal pada ya method yang tadi. Kita analisis ulang kodenya. Setelah kita analisis ulang, ternyata kita ketahui bahwa pada method register itu tidak pernah melakukan validasi terhadap password. Apakah passwordnya itu kosong?
Jadi di sini kita lakukan perbaikan. Kalau misal passwordnya itu kosong, misal yang pertama itu nilainya 0, maka akan mengirimkan error ini null pointer exception dengan message passwordnya 0. Kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan. Apakah passwordnya itu kosong? Jika kosong, maka lempar error runtime exception dengan pesan username kosong. Ya, kemudian jika kita sudah perbaiki kodenya dan jalankan unit testnya sekali lagi. Salah, harusnya jalankan semua ini ya, semua test case-nya. Malah terjadi error di sini. Ya salah. Di sini salah. Oke, jalankan ulang. Harusnya itu semuanya berhasil dan ya benar semuanya berhasil. Kemudian kita uji coba lagi jalankan yang integration test tadi kan kita sudah menjalankan dan ternyata jika kita mengirimkan passwordnya itu kosong, ternyata dia registrasi malah berhasil. Dan ya itu, dan ya sudah kita perbaiki tadi kodenya integration test telah berhasil. Oke, itu saja tentang demonstrasi saya tentang teknik pengujian white box testing menggunakan control flow testing, dan yang kedua itu menggunakan dan black box testing menggunakan equivalent testing. Sekian, terima kasih.